Jadi apa sih sebenarnya manfaat dari DNA Salmon sehingga kok sampai banyak orang nih kalau saya lihat di Origin Harapan ini di ruangan dokter tuh rata-rata DNA Salmon. DNA salmon. Apa kelebihan DNA Salmon? Kelebihan DNA salmon itu di samping untuk membuat kulit kita menjadi seperti baby skin, Halo sahabat Oriskin, ketemu lagi dengan saya Faisal Sregar di program Oriskin Inspire. Tontonan inspiratif pertama di Indonesia yang membuat kulit kita glowing cuma ada di Oriskin Inspire. Di channel ini kami akan mengundang narasumber yang merupakan sosok inspiratif yang akan berbagi kisah inspirasinya yang mungkin bisa menginspirasi kita semua. Jadi kalau Anda suka dengan konten berbau seperti ini, jangan lupa subscribe. Dan tiap minggunya Oriskin Inspire ada giveaway. Jadi buat Anda yang beruntung akan berkesempatan mendapatkan perawatan gratis dari Oriskin. Oke, saya sudah bersama dengan narasumber yang merupakan salah satu staf dari Oriskin Harapan Indah Bekasi yang merupakan asisten dokter atau suster yang sudah sangat berpengalaman di bidangnya. Langsung saja saya sapa Suster Nelly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suster Nelly, akhirnya bisa menjadi narasumber di Oriskin Inspire ya. Selama ini suka nonton ya? Iya, suka banget. Setiap kontennya saya selalu nonton. Oke, Suster Nelly ini saat ini sebagai asisten dokter atau suster di Oriskin Harapan Indah ya. Iya. Usianya berapa? Kayaknya 18 tahun. Beda-beda saya dikit ya. 53 tahun. 53 tahun. Wow. Usia 53 tahun, masih produktif tapi masih terlihat masih awet muda. Apa sih tipsnya? Saya selalu menjaga kesehatan, terutama terus selalu Bahwa happy ya. Jadi terkenal suster ini hidupnya nggak mau dibikin ribet gitu. Nggak usah terlalu dipikirin kalau ada masalah. Kita have fun aja. Nggak usah terlalu dipikirin banget. Kita kan semuanya kan ada Allah. Kita semua kan serahkan semuanya ke Allah. Dan selain itu saya juga perawatan. Dibantu dengan perawatan di Oriskin juga. Oke, suster, bicara tentang Oriskin nih. Di Oriskin kan banyak treatment ya, khususnya beberapa tindakan atau treatment tersebut suster melakukannya nih bersama dengan dokter ya. Treatment tersebut bisa di-share ke kita yang banyak diminati oleh member-member Oriskin. Bisa. Antara lain treatment di sini ada infus. Infus itu macam-macam, ada infus whitening, ada infus anti-aging, ada infus platinum. Yang mana fungsinya berbeda-beda. Kalau infus whitening itu fungsinya untuk glowing, untuk whitening dan untuk ngedetox lever. Kalau infus platinum dia untuk di samping untuk anti-aging, dia juga untuk ke ginjal juga bagus. Terus untuk ngebooster juga. Ini buat kesehatan bagus ya? Bagus untuk kesehatan dan kecantikan. Dan dia ada juga suntik plasenta. Suntik plasenta itu adalah untuk mengencangkan organ-organ kewanitaan kita. Di samping itu untuk ke kulit juga bagus, untuk anti-aging, untuk bikin kulit jadi moist, bikin kulit jadi cerah. Jadi fungsinya sangat banyak untuk infus. Iya, jadi plasenta ini kalau nggak salah bisa buat seperti kulit bayi ya. Iya. Jadi kulit kita diremajakan lagi ya, baby skin. Untuk baby skin juga bisa, untuk merejuvenasi juga bisa. Dan untuk membuat kulit kita menjadi putih, untuk mendetoks juga bisa. Sangat banyak fungsi plasenta, di samping untuk ke kulit, juga ke organ tubuh, ke rambut juga bisa untuk plasenta itu. Dan ada juga DNA salmon ya. Oh iya. Nah ini yang lagi viral tuh. Jadi DNA salmon juga kita di sini ada DNA salmon, ada injeksi hiperpigmentasi, terus ada laser. Di sini banyak kalau misalnya teman-teman mau datang ke sini, perawatannya sebenarnya udah lengkap. Dia untuk kesehatan dan kecantikan. Nah, sekarang kita DNA salmon, kita juga untuk berfungsi untuk meremajakan kulit, untuk merejuvenasi kulit, terus membuat pori-pori kita mengecil, dan di samping itu juga untuk memutihkan. Di samping itu untuk bikin kulit kita glowing. Nah, sekarang lagi booming DNA salmon. Di Oriskin Harapan Indah ini kita ada juga treatment DNA salmon. Oke, jadi apa sih sebenarnya manfaat dari DNA salmon sehingga kok sampai banyak orang nih kalau saya lihat di Oriskin Harapan Indah di ruangan dokter tuh rata-rata DNA salmon. Apa kelebihan DNA salmon? Kelebihan DNA salmon itu di samping untuk membuat kulit kita menjadi seperti baby skin,
kulit seperti bayi, dia juga untuk meremajakan kulit, untuk merejuvenasi kulit. Terus kulit kita juga bisa putih, bisa kencang. Jadi bisa inilah untuk anti aging lah. DNA Salmon itu lebih ke arah anti aging juga. Iya, jadi gitu. bisa membuat terlihat lebih awet Lebih muda awet ya. muda dan pori-pori kita juga mengecil. Membuat masih di pori-pori juga, mengatasi skar juga ya. Mengatasi skar juga bisa. Gitu. Jadi tekniknya kalau DNA Salmon bisa penyuntikan, bisa pakai Dermapen. Gitu. Kalau pasien kita nggak mau terlalu sakit, kita bisa pakai Dermapen atau ini. Dan rentang waktunya kalau untuk DNA Salmon jika memakai Dermapen itu paling cepat itu 3 minggu karena kan regenerasi kulit itu 28 hari. Jadi harus kita 3 minggu karena kan paling cepat, karena kan kita membuat perlukan sampai ke lapisan dermis paling dalam. Kalau disuntik itu kita bisa paling worth it ya seminggu atau 10 hari sekali kalau untuk teknik penyuntikan seperti itu. Nah kan banyak orang nih Sus, aduh suntik, dengar kata suntik aja kayak aduh takut gitu. Kayak bahaya banget, atau bahaya nggak sih sebenarnya suntik itu, atau misalnya aduh serem nggak sih suntik itu? Menurut Suster seperti apa? Komen. Kalau menurut saya sih tergantung teknik menyuntiknya ya. Kalau untuk tidak sakit, semua suntik kan pasti sakit kalau kena jarum, karena kita tergantung teknik menyuntiknya itu. Pertama-tama kalau mau di DNA Salmon itu harus dianestesi untuk meminimalisir tingkat sakitnya. Painnya itu kan kadang-kadang dia dari 1 sampai 10 tingkat nyerinya, ambang nyerinya itu kan orang beda-beda. Nah dengan dianestesi itu mengurangi rasa sakit tersebut. Nah kemudian untuk teknik penyuntikannya itu dia bisa lebih dalam atau di touch aja bisa, tergantung pasiennya maunya yang mana gitu. Karena kadang kalau nggak terlalu sakit kita pakai teknik Dermapen juga lebih worth it untuk penyuntikan itu. Oke, tadi sudah lengkap penjelasan dari Suster. Jadi buat sahabat Oriskin, jangan lupa kalau mau perawatan, Oriskin menjadi salah satu pilihan terbaik buat Anda semua. Jadi mau kulit glowing cuma ada di Oriskin. Oke Suster, kembali lagi ke kisah tentang Suster. Saat ini kita memasuki bulan suci Ramadan ya. Pakaiannya sudah sangat islami sekali ya. Jadi bicara tentang hidup. Setiap orang pasti berharap bahagia dan mau sukses. Apa sih definisi bahagia dan sukses menurut Suster? Kalau bahagia itu kita itu menerima keadaan kita dengan mengucap syukur. Berapapun bagaimanapun keadaan kita harus tetap bersyukur. Bahagia itu kan adalah pilihan. Kita mau milih untuk hidup bahagia atau tidak. Kalau kita misalnya nih dengan penghasilan kita sekian, kita bahagia. Misalnya kita dengan makan ini, kita udah cukup bersyukur, kita bahagia. Seperti itu. Tapi kalau kita selalu merasa tidak cukup, apapun yang kita dapatkan, itu kita tidak bahagia, tidak happy. Jadi tidak awet muda seperti saya. Gitu. Oke, kalau sukses? Kalau sukses adalah, itu sebenarnya sukses itu suatu cita-cita ya. Suatu keinginan. Kita ingin menjadi orang sukses atau tidak. Gitu. Tergantung keinginan kita masing-masing. Kalau kita ingin menjadi orang sukses, kita mulai dari hal-hal yang kecil dulu. Mulai dari hal-hal yang kecil, dan kita mau belajar, mau menggali ilmu lebih dalam lagi. Untuk belajar ini, belajar itu. Kenapa orang lain bisa, kita tidak bisa? Kita sebenarnya harus bisa mengerjakan apapun, dan kita harus ikhlas mengerjakannya. Gitu. Kalau definisi sukses menurut saya seperti itu. Jadi kita kalau mengerjakan dari hati, kita mengerjakan itu dengan ikhlas gitu. Insya Allah suksesan itu akan menyertai kita. Seperti itu. Nah, Sus, flashback ya. Selama 53 tahun ini setiap orang kan pasti punya kisah atau punya masa-masa sulit gitu. Bisa cerita mungkin ada masa-masa terberat yang Suster alami selama ini yang masih teringat gitu. Ya kira-kira bisa Suster share buat kita bahwa ya semua orang pasti memiliki ujian dalam kehidupannya masing-masing gitu ya. Oh iya, waktu saya berpisah sama mantan suami kan waktu itu untuk menentukan saya mau berpisah atau enggak itu saya 4 tahun berpikirnya 4 tahun. Tapi ternyata setelah 4 tahun saya berpikir apa yang harus saya pertahankan dari rumah tangga ini. Toh saya bisa bekerja, toh saya bisa menghasilkan
menghidupi anak saya, menghidupi orang tua saya gitu. Karena suami saya itu dulu, mantan saya itu orangnya agak sedikit pemalas gitu. Sementara saya pekerja keras gitu. Saya waktu itu masih bekerja di rumah sakit gitu. Semuanya kan udah ditanggung ya sama rumah sakit, melahirkan semuanya ditanggung. Jadi dia merasa keenakan gitu loh. Akhirnya selama 4 tahun itu saya pertimbangkan, nanti takutnya mengganggu psikologis anak-anak saya gitu, takutnya mengganggu segala macam keluarga dan sebagainya. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata tidak ada perubahan selama 4 tahun itu. Akhirnya saya memutuskan untuk divorce sama dia secara baik-baik, dan kita berjanji akan merawat anak bersama-sama. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu dia tetap tidak bertanggung jawab terhadap anak-anak saya satu-satunya, yaitu si Ical. Dia tetap tidak bertanggung jawab dengan kehidupan anak saya. Akhirnya saya harus bekerja keras selama saya menjadi single parents gitu, harus bekerja keras supaya si Ical itu bisa menjadi orang sukses tanpa ayahnya. Itu saya harus bekerja, saya harus banting tulang pagi, sore, sama malam gitu loh, kerja di rumah sakit gitu kan waktu itu. Akhirnya alhamdulillah ketika setelah 3 tahun saya divorce, saya menemukan jodoh saya lagi gitu. Setelah itu tapi kita berkomitmen untuk tidak punya anak dan dia setuju gitu. Ya udah setelah itu usianya beda jauh sih. Usianya beda jauh. Nah, dengan seiring berjalannya waktu, anak saya kuliah, anak saya ini dengan penghasilan dari saya sendiri tanpa dibantu oleh siapapun gitu. Walaupun susah, walaupun apa, tapi saya tetap harus berjuang untuk hidup anak saya gitu, untuk kita berdua berjuang. Saya mau menunjukkan kepada mantan suami saya bahwa saya dengan hidup sendiri saya bisa menyekolahkan anak saya sampai jadi seorang sarjana. Sampai sekarang ya alhamdulillah anak saya sudah lulus kuliah, tinggal mencari-cari kerjaan. Oke, mudah-mudahan dapat pekerjaan yang amin, layak, sukses, dan karirnya kedepannya semakin bersinar. Iya, amin. Oke, Sister, bicara tentang hidup, setiap orang punya sosok yang menjadi inspirasi. Siapa sih sosok inspirasi menurut Sister? Sosok inspirasi saya yaitu ayah saya. Ayah saya adalah dia itu bukan seorang sarjana, dia tuh hanya seorang tamatan SMA, bekerja di aneka tambang. Tapi bapak saya itu bisa memiliki jabatan yang paling tinggi di situ. Anak buahnya semuanya insinyur. Karena bapak saya itu seorang yang rajin, jujur, dan ulet. Gitu. Bapak saya itu pantang menyerah. Dulu cita-cita saya ingin punya suami seperti bapak. Nah, saya pikir ayahnya Ical itu bisa dijadikan seperti bapak. Jadi saya tuh terinspirasi, saya pengen punya suami kayak bapak, gitu loh. Walaupun orangnya sederhana, cuma tamatan SMA, tapi dia seorang pekerja keras yang rajin, jujur, dan ulet. Sehingga dia akhirnya sampai akhir hayatnya itu dia masih punya jabatan yang tinggi, yaitu dia menjadi seorang manajer HRD gitu loh. Nah, akhirnya saya menemukan di sosok yang suami saya sekarang ini, walaupun dia cuma pendidikannya rendah, tamatan SMA, tapi dia seorang pekerja keras. Walaupun penghasilannya tidak seberapa, tapi saya pekerja keras. Mari kita membahu-membahu untuk kehidupan rumah tangga kita. Oke, gitu. Nah ini salah satu yang menjadi ciri khas Suster. Ngomong apa adanya, walaupun menyakitkan, tapi tetap sampaikan sesuai dengan yang memang kita rasakannya. Walaupun saya yakin pasti dia dan dia tetap menyakiti, ya. Karena memang sudah karakternya, ya memang spontanitas seperti itu ya. Oke, kalau ibu, menurut Suster apa sih makna seorang ibu buat Suster? Ibu itu sangat berarti sekali buat saya, terutama dengan doa ibu, saya sampai sekarang bisa punya pekerjaan, punya penghasilan yang bisa memberi penghidupan buat ibu saya dan Ical gitu, dan suami saya gitu Kak. Walaupun ibu sekarang sakit-sakitan dan saya harus bekerja keras untuk ngebiayain obat ibu, tapi saya nggak mengeluh gitu loh Kak. Walaupun suka pinjam sana pinjam sini, bahkan sama bos saya suka pinjam gitu sama bos saya di tempat saya bekerja sekarang, saya suka pinjam untuk pengobatan ibu. Tapi saya tidak menyesal karena saya akan ada yang buat bayar gitu loh, karena saya bekerja di sini gitu. Dan alhamdulillah sekarang ibu udah mulai gitu, kesehatan sudah membaik ya. Iya, walaupun masih kontrol. Ya, jadi gitu. kalau buat ibu
berapapun biayanya saya akan keluarkan. Yang Iya. penting ibu sehat. Ibu gitu ya. sehat. Karena tidak harta sebanyak apapun tidak akan bisa menandingi kasih sayang dari Saya ibu. Kebetulan bos saya yang di sini juga mendukung saya sayang sama ibu. Jadi saya tambah semangat untuk bekerja, untuk memberi kasih sayang ke ibu, untuk mengurus ibu hingga akhir hayatnya. Amin. Mudah-mudahan Iya. ibunda tercinta panjang umur, sehat terus, suster diberikan waktu untuk membahagiakan ibu semakin lama. Iya, amin. Kalau ibu lagi nonton tayangan ini, apa yang mau disampaikan buat ibu tercinta? Ibu, saya di sini bekerja dengan Bapak Faisal, yang mana Bapak Faisal itu seorang yang baik, yang suka mendukung saya. Kalau misalnya saya lagi kesusahan, Bapak Faisal Bu yang suka bantu saya untuk ibu berobat, untuk ibu misalnya ibu mau makan apa, saya selalu dibantu oleh Bapak Faisal. Dan untuk kehidupan kita bertiga Bu, Bapak Faisal lah yang sangat berperan besar Bu untuk membantu kita Bu. Waduh nih suster bisa. Itu kayaknya terlalu memuji ya. Oke suster, pokoknya doa buat suster bersama dengan keluarga sehat terus, semakin sukses di karirnya, panjang umur dan dilancarkan semuanya orang Allah Subhanahu wa taala. Ya terima kasih suster sudah berbagi kisahnya. Dan semangat terus untuk membuat member-member Oriskin Harapan Indah semakin cantik dan happy di Oriskin Harapan Indah. Oke sahabat Oriskin, saya tidak lupa mengingatkan sahabat Oriskin untuk follow Instagram oriskinbekasi.hi karena banyak informasi menarik buat sahabat Oriskin. Dan nanti setiap minggunya Oriskin Inspire akan ada giveaway. Ada poster perawatan gratis buat Anda yang beruntung. Jadi tunggu apa lagi? Sekarang juga subscribe. Karena hanya di Oriskin Inspire, tontonan inspiratif pertama di Indonesia yang membuat kulit kita glowing. Jadi tunggu apa lagi? Sekarang juga subscribe. Oke, terima kasih suster. Dan apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Sampai ketemu di episode berikutnya Oriskin Inspire.